Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai inovasi pendidikan. Namun sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tiara Wisyala dengan NPM 1810631050129 dari kelas 6B dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan yang didoseni atau dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar di program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Perguruan Tinggi Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun 2021. Video ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Inovasi Pendidikan tahun 2021 dengan pembahasan inovasi model pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013. Nah, sebelum masuk ke pada tahun ajaran 2013-2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis, yakni pada kelas 1 dan kelas 4 untuk tingkat sekolah dasar, kelas 7 untuk sekolah menengah pertama, dan kelas 10 untuk jenjang sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Sedangkan pada tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5, sedangkan untuk sekolah menengah pertama, kelas 7 dan kelas 8, dan sekolah menengah atas kelas 10 dan kelas 11. Jumlah sekolah yang menjadi sekolah perintis adalah sebanyak 6.326 sekolah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, yang kedua, apa saja aspek penilaiannya? Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Pertanyaan ketiga, bagaimana dengan mata pelajarannya? Nah, materi pelajaran tersebut, terutama matematika dan ilmu pengetahuan alam, disesuaikan dengan materi pembelajaran standar internasional seperti PISA dan TIMSS, sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri. Dalam pembahasan model inovasi pendidikan kurikulum 2013, alangkah baiknya kita membahas tentang kurikulum 2013 itu sendiri. Apa sih kurikulum 2013? Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Nah, untuk inovasi model pembelajaran yang saya pilih, mata pelajarannya yaitu matematika. Untuk kelas 11 semester ganjil, materi matriks yang durasi waktu pembelajarannya itu 3 kali 45 menit. Jadi di sini saya menyisipkan tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama memahami semua konsep, sifat, serta aturan yang ada pada materi matriks. Yang kedua, menerapkan konsep, sifat, serta aturan yang ada pada materi matriks ke dalam pemecahan masalah nyata.
Nah, untuk kegiatan pembelajarannya terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan itu dibagi lagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu ada orientasi, di mana di tahap orientasi ini dilakukan menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Oh iya, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa di sini saya menerapkan pembelajaran tatap muka. Nah, lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap apersepsi, yaitu mengingatkan kembali materi yang dipelajari di pertemuan sebelumnya dan mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajari di pertemuan ini. Jadi, pada tahap ini diharapkan siswa tidak melupakan apa yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, pada tahap ketiga ada motivasi, yaitu memberikan gambaran manfaat dari mempelajari materi yang akan dipelajari di pertemuan tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, siswa ini tidak hanya sekedar belajar saja, tetapi mereka juga mengetahui manfaat dari materi yang akan mereka pelajari di kehidupan sehari-hari. Nah, tahap yang terakhir yaitu pemberian acuan, yaitu menjelaskan tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi yang akan dipelajari. Nah, di kegiatan inti ada literasi, 4C, dan HOTS. Nah, ada 5 tahap di kegiatan inti. Yang pertama ada literasi, yaitu siswa diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali bahan ajar yang ditampilkan. Yang kedua ada critical thinking atau berpikir kritis. Siswa menuliskan informasi yang terdapat pada penjelasan guru atau tutor sebaya atau video pembelajaran dengan menggunakan bahasa sendiri. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual hingga pertanyaan yang bersifat hipotetik. Yang ketiga ada collaboration atau kolaborasi atau perpaduan. Nah, di sini siswa dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan mempresentasikan hasil diskusi kepada siswa lainnya. Nah, pada tahap collaboration ini merupakan salah satu ciri khas dari inovasi kurikulum 2013 yang mana ini biasanya jarang diterapkan di KTSP atau kurikulum 2006. Nah, di adanya kelompok belajar ini diharapkan siswa mampu lebih memiliki sifat kekeluargaan bersama teman-temannya, bisa lebih terbuka dengan teman-temannya, bisa lebih berpikir kritis, bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Lalu dilanjut pada tahap keempat, yaitu communication atau komunikasi. Siswa mempresentasikan hasil diskusi secara kelompok atau individu, mengemukakan pendapat, kemudian ditanggapi kembali secara kelompok atau individu lain. Dan yang terakhir ada creativity atau kreativitas. Guru dan siswa membuat kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dipelajari, kemudian memberikan kesempatan bagi siswa untuk menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti berkenaan dengan matriks. Nah, yang terakhir ada kegiatan penutup, terdiri dari 2 kegiatan, yaitu yang pertama, siswa membuat rangkuman mengenai hal-hal penting berkenaan dengan materi yang dipelajari, dan yang kedua, guru memberikan apresiasi kepada siswa atas kinerjanya dalam mengikuti pembelajaran dilihat dari hasil belajar siswa. Nah, di sini saya memberikan contoh bahwa tetap untuk materi pembelajaran diberikan oleh guru, namun siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama temannya. Di sini saya memberikan contoh lembar kerja peserta didik atau KPD yang akan diberikan kepada setiap siswa. Di situ ada judulnya matriks, lalu ada nama siswa dan kelas.
Lalu, sebelum masuk ke lembar kerja peserta didik, ada tujuan pembelajaran. Di sini adanya tujuan pembelajaran guna untuk memberikan gambaran kepada mereka apa saja yang hendak dicapai di materi ini. Nah, setelah itu, di sini juga tertera kompetensi inti. Untuk kompetensi inti yang pertama, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yang termasuk gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Lalu santun, responsif, dan proaktif, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ramah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Lalu di sini ada kompetensi dasar 3.1 yaitu memahami dan menganalisis konsep dasar operasi matriks dan sifat-sifat operasi matriks serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. Dan 4.1 itu memadu berbagai konsep dan aturan operasi matriks dan menyajikan model matematika dari suatu masalah nyata dengan memanfaatkan nilai determinan atau inverse matriks dalam pemecahannya. Nah, sebelum masuk ke lembar kerja peserta didik, di sini ada prosedur pengerjaan, yaitu eh, perhatikan penjelasan dari guru mengenai materi matriks. Jadi di sini guru tetap berperan sebagai pendidik bagi mereka, yaitu memberikan materi matriks kepada mereka, mengajarkannya sebagaimana biasanya. Lalu yang kedua itu kerjakan soal-soal berikut secara individu. Jadi lembar kerja yang telah diberikan kepada siswa itu dikerjakan masing-masing. Yang ketiga, buat kelompok sebanyak jumlah soal. Nah, pada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang saya buat, di sana ada 7 soal. Berarti harus ada 7 kelompok dalam satu kelas tersebut. Nah, lalu mengapa soal-soal tersebut dikerjakan secara individu padahal ada kelompok? Jadi adanya kelompok di sini adalah berguna untuk berdiskusi bersama, namun untuk pengerjaannya tetap masing-masing. Nah, yang keempat, setelah dibuatkannya kelompok sebanyak jumlah soal, diskusikan jawaban masing-masing bersama dengan anggota kelompoknya. Jadi, setelah berdiskusi dengan anggota kelompoknya, lalu mengerjakan soal-soalnya dari awal hingga akhir, lalu berdiskusi bersama. Adakah kesulitan ataukah adakah kendala dalam mengerjakannya? Jika salah satu anggota atau beberapa anggota mengalami kesulitan, anggota lain yang memahami materi tersebut bisa mengajarkannya. Jadi di sini ada peran tutor sebaya. Dan siswa pun secara aktif ikut andil dalam proses pembelajaran. Nah, ini merupakan salah satu ciri dari inovasi mode pembelajaran kurikulum 2013. Dan yang terakhir atau prosedur kelima yaitu presentasikan hasil diskusi dengan pembahasan satu soal untuk satu kelompok. Nah, jadi setelah berdiskusi dengan tutor sebayanya, diharapkan semua anggota kelompok yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti semuanya. Nah, berhubung satu kelompok itu mempresentasikan satu soal, jadi yang presentasi ke depan itu hanya satu orang saja. Jadi perwakilan, tidak semua
tidak semua anggota kelompok maju ke depan, hanya perwakilan kelompoknya saja untuk menjelaskan soal yang ia kerjakan setelah berdiskusi dengan temannya. Jadi, bisa jadi dengannya ada presentasi ini, kelompok lain jadi lebih mengetahui informasi yang mungkin tidak dimiliki oleh kelompoknya. Begitu. Nah, di sini saya hanya menyertakan dua soal saja. Sebenarnya ada 7, namun saya hanya menampilkan dua saja dari lembar kerja peserta didik yang telah saya buat. Yang pertama ada sebutkan unsur-unsur yang ada di matriks ini. Lalu yang kedua ada tentukan order matriks di bawah ini. Jadi, soal yang pertama itu memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah dibanding soal yang nomor 2, begitupun seterusnya. Soal nomor 3 jauh lebih sulit dibanding soal nomor 2, soal nomor 4 jauh lebih sulit dari nomor 3, dan seterusnya hingga pertanyaan nomor 7. Ini diharapkan dapat membantu siswa dapat memudahkan mereka dalam memahami materi. Jadi dari tahap yang paling mudah dulu supaya mereka tidak kaget dengan soal yang diberikan oleh guru. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.